Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sana sehubungan nambo memang dak bamba niat do menjadi youtuber, lagi pun dak lo niat do menjadi penceramah, pengkhotbah, apalagi cuman pengarang buku. Cukuplah bukti-bukti yang ambo tinggalkan di Facebook, di Instagram, di WA, maupun di YouTube yang telah berlalu. Karena ambo orangnya to the point. Jika kita ingin jalan yang lurus, cukup baca surat 36 ayat 61. Jika mau tahu siapa itu orang-orang fasik, cukup ikuti petunjuk di surat 2 ayat 26. Lalu gunanya perumpamaan untuk orang berilmu itu adalah surat Quran 29:43. Maaf, saya metode nomor saja. Ayatnya silahkan ikuti petunjuk itu. Lanjut supaya mudah ambil pelajaran, baca surat 39 ayat 27 Al-Quran. Perumpamaan orang-orang yang mendustakan 30 juz Al-Quran dan 114 surat itu adalah ibaratkan anjing. Itu bahasa kitab yang ibaratkan anjing lah orang-orang yang mengingkar, menghindar dari konsekuensi ayat suci Al-Quran, maupun dari masing-masing nur lafaz hijaiyah, ditegaskan oleh Al-Quran di dalam surat 7 ayat 176 dan ayat 177. Maaf, bukan saya yang bilang anda anjing. Orang-orang atau orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menistakan ayat suci Al-Quran, yang bukan saya yang bilang, tapi itu ayat suci Al-Quran di surat 7 ayat 176 dan ayat 177. Dan siapa itu orang-orang yang menang, yang harus kita ikuti tauladan dan menjadi landasan amal perbuatan maupun pola pikir, yaitu silahkan berjalan ke arah petunjuk yang ditunjuk oleh petunjuk. Harus sampai kepada yang ditunjuk, harus disentuh, harus disaksikan, harus dijadikan pakaian, harus dilakukan, bukan cuma sekedar ucapan, ceramah, khutbah dan tulisan macam-macam, yaitu ditegaskan di surat 9 ayat 20. Siapa orang-orang yang menang itu? Terus seperti apa standar orang bertakwa? Standar orang bertakwa itu cukup baca surat 2 ayat 2 dan ayat 3. Terus jika mau paham, mau tahu, mau paham, mau kenal, mau saksikan apa yang dimaksud dengan dari mau menafkahkan sebagian rezeki itu, ada di surat 2 ayat 219. Nah, jadi kita to the point saja, tidak perlu berulang-ulang, dan beliau-beliau yang sudah wafat, yang berusaha mencerdaskan kita selama ini juga sudah sangat banyak deretan ulama, malahan bisa dibilang sudah ribuan bahkan jutaan. Tinggal bagaimana lagi kita melakukan apa-apa yang sudah beliau-beliau sampaikan. Semoga menjadi ilman nafian, dan masing-masing kita maupun beliau tetap menerima rizkon toyiban, dan kita mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk ahli generasi, yang keturunan yang selanjutnya itulah yang akan melanjutkan ilmu yang bermanfaat dari kita, amal jariah kita, maupun keturunan yang soleh dan solehah yang kita tinggalkan. Kalau beragama itu dibilang beriman, adalah yang beriman itu adalah orang yang berpikir. Cuman orang yang berpikir yang beriman. Terus sehubungan ke nafkah tadi, bagaimana cara lakukan nafkah? Tidak perlu lagi mengkultuskan orang macam-macam cara, imam, guru, ini itu cukup baca saja Al-Quran, itu petunjuk. Nah, tapi kita harus berjalan ke arah yang ditunjuk oleh petunjuk. Bagaimana cara lakukan nafkah? Nafkah itu baca surat 2 ayat 215.
Jadi perintah mendirikan zakat itu di mana? Siapa yang suruh? Bukan guru, bukannya ini, tetapi diperintahkan dalam surat 2 ayat 43. Dan sangat dilarang mencampurkan yang hak dengan yang batil, itu ditegaskan dalam surat 2 ayat 42. Jadi kita sebagai manusia ini harus menggunakan akal. Jika akal tidak dipergunakan, maka Allah akan menimpakan musibah, yaitu ditegaskan di dalam surat 10 ayat 100. Nah begitu. Jadi kalau di Minang itu dulunya rata-rata awal orang mengaji atau mengkaji cuman diawali dengan kajian alif, ba, ta. Cukup itu saja. Tapi kalau dipakai kurikulum sekarang, mungkin kajian alif itu saja mungkin bisa setingkat SMP baru lulus. Baru lulus itu pun belum praktek, belum lagi bikin tesis, belum bisa dipastikan itu jernih dan lurus amalan. Itu standar taruhlah nur alif itu standar SD, nur ba standar SMP, nur ta standar SMA. Berapa tahun coba baru orang bisa? Jangan menganggap enteng, jangan menganggap sepele. Jadi mudah saja bicara ayat diceramahi, ayat dikutbahi, dan anda para mubalik cuman berorientasi keuntungan materi berkelanjutan dan popularitas. Adakah anda antum peduli selama ini? Adakah antum cek apakah jamaah atau kaum itu benar-benar sudah mengikuti standarisasi apa-apa ayat suci Al-Quran yang anda bicarakan? Kan belum. Nah, jadi maaf saja, mungkin ini video yang terakhir, maupun masalah Makati, Mak Yus Perpati Nanta Batang, berhentilah menipu-nipu yang awam. To the point saja, kader saja orang-orang yang akan melanjutkan di wilayah masing-masing. Nah, minimal 6 hari atau sebulan, antum kader orang-orang itu. Jangan berkelanjutan, cuman materi berkelanjutan saja. Anda itu menipu. Jika Anda berani berhadapan dengan saya, berdialog secara publik, sudah saya kurikulumkan. Kalau perkara ABS SBK per inisial itu bahasan materinya. Apa itu definisi kosakata adat? Apa itu contoh perkara adat? Apa itu basandi? Apa itu syarak? Di dalam ABS dan di dalam SBK ada lagi syarak, ada lagi basandi, ada lagi kitabullah. Nah, jangan lancang-lancang saja Anda. Jika berani, Instagram saya transparan, YouTube saya transparan, WA saya transparan. Saya transparan. Nih, alamat saya nih, kalau mau tahu. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Tuh, kelihatan nggak? Cukup jelas kan? Nah, jadi janganlah Anda lanjutkan. Sudah cukup risiko-risiko besar selama ini yang kita hadapi. Belum ada terbukti manjur metode-metode yang antum lakukan selama ini, yang sumpah jabatan lah, yang ikrar lah, yang deklarasi lah, lembaga inilah, lembaga itulah. Tidak penting menurut saya. Nah, jadi maaf lahir dan batin. Cukup sekian, terima kasih. Kita fokus saja untuk persiapan berdialog bertatap muka. Boleh saja secara publik, tapi saya minta jangan memakai alat medsos supaya anda tidak malu, supaya aib-aib Anda tidak terkuak. Sampai di sini paham? Baiklah, cukup sekian, terima kasih. Maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam wabillahi taufiq wal hidayah. Amin.